Pedangdut Iis Dahlia sempat murka karena dihujat fans Leslar di media sosial. Iis Dahlia pun menyentil soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk mengingatkan penggemar mereka. Sontak Lesti Kejora langsung menasihati penggemarnya untuk selalu bertutur kata yang baik. Tak sampai di situ, rupanya Lesti merasa tak enak sampai menelpon seniornya tersebut. Iis Dahlia pun beberkan obrolannya dengan Lesti soal penggemar yang hobinya menghujat. Hal tersebut diungkap Iis Dahlia melalui kanal YouTube Isda Family pada Jumat. Mulanya Iis Dahlia menjelaskan momen saat Lesti menelponnya. Awalnya Lesti sekedar menanyakan kabar dan juga bersilaturahmi. "Mah, apa kabar? Mama kenapa?" kata Iis Dahlia menirukan Lesti. Iis Dahlia sontak teringat para fans Lesti yang beberapa waktu lalu menghujatnya. Pedangdut yang identik dengan kumis tipis itu meminta Lesti untuk menasihati penggemarnya. Iis Dahlia merasa fans Lesti akan menimbulkan dampak kurang baik pada artis yang dikaguminya. "Dek, kasih tahu sama fans-fansnya Dedek, karena kalau fansnya Mama, kalau umpamanya ada yang ngomongin gak baik, Mama hanya bilang," ujar Iis Dahlia. Pasalnya menurut Iis Dahlia, tindakan fans juga mencerminkan sosok idolanya. Kalian itu mencerminkan idola, imbuhnya. Karena berdampak juga, apa yang diomongin fans-fansnya akan berdampak artisnya, tambah Ridho The Academy. Jadi seolah-olah menggambarkan, oh ternyata fansnya begitu, artisnya juga begitu pasti. Jadi kita harus mengingatkan, jelasnya. Mendengar hal itu, Lesti menjelaskan bahwa para penggemarnya tak mungkin bersikap seperti itu. Lesti menduga bahwa fans yang menyerang Iis Dahlia merupakan penggemar barunya. "Oh mah, itu mungkin bukan Lesti Lovers. Kalau Lesti Lovers itu nggak kayak gitu. Mungkin yang sekarang-karang ini mah," kata Iis Dahlia menirukan Lesti. Lesti pun menangis saat berbincang dengan Iis Dahlia melalui telepon. "Karena Dedek nangis, Mama juga ikutan nangis kan? Karena memang hati kita masih terikat. Sebagaimana Mama bilang sama Dedek," imbuhnya. Iis Dahlia langsung menegaskan bahwa dirinya sangat menyayangi pedangdut 21 tahun itu. Meski penggemarnya banyak yang menghujat, perasaan Iis Dahlia tak berubah pada Lesti. "Dek, rasa sayang Mama ke Dedek itu nggak pernah berubah sampai hari ini. Begitupun Dedek," kata Iis Dahlia. Lesti beranggapan serupa dengan Iis Dahlia. Ia sudah menganggap Iis Dahlia seperti orang tuanya. "Iya mah, Mama kan orang tua Dedek," kata Iis Dahlia menirukan Lesti. "Jadi kalau urusan Dedek kita tetap baik, silaturahmi tetap baik," imbuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam Kultum Kuliah 7 Menit. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai 4 jenis tangisan yang ada dalam Al-Quran. Mari kita simak bersama-sama. Namun jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel Adam History. Yang pertama adalah tangisan kerinduan. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dalam surat ini Allah menjelaskan bagaimana tangisan orang-orang yang rindu akan kebenaran,
mereka menunggu akan datangnya wahyu yang diberikan kepada baginda Muhammad SAW. Tangisan ini adalah tangisan yang baik, karena di dalamnya ada unsur kerinduan terhadap kebenaran ataupun kebaikan. 2. Air mata penyesalan. Air mata penyesalan ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ini merupakan tangisan dari orang-orang yang haus akan amal soleh. Mereka ingin menginfak sedekahkan harta mereka dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya mereka tidak mampu menemukan sedekah tersebut sehingga mereka bersedih atas ketidakpunyaannya. Hal ini merupakan tangisan yang baik karena di dalamnya menjelaskan hausnya seorang akan kebaikan hingga ia menangis karena tak bisa melakukan kebaikan tersebut. 3. Air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat Maryam ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Diceritakan dalam ayat ini bagaimana orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung terjatuh dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk keimanan terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan tangisan yang bagus dan baik. 4. Tangisan atau air mata palsu dusta. Terdapat dalam surat Yusuf ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u abahum isya'an yabkun. Dalam ayat ini menceritakan bagaimana tangisan palsu yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf yang telah melakukan kejahatan, di mana mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur karena mereka merasa iri atas perlakuan ayahnya kepada Yusuf yang menurut kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya itu berlebihan. Jadi, di dalam Al-Quran terdapat 4 tangisan. Yang pertama adalah tangisan atas kerinduan. Yang kedua adalah tangisan atas penyesalan. Yang ketiga adalah tangisan karena ketakutan kepada Allah. Yang keempat adalah tangisan palsu atau dusta. Ketika ada seorang yang menangis, pasti alasannya tidak jauh dari 4 hal tersebut. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana tangisan yang tulus dan bagaimana tangisan yang tidak tulus. Kita mungkin ada beberapa gambar tangisan menurut kalian. Apakah tangisan ini adalah tangisan tulus atau malah tangisan modus? Mungkin dikembalikan kepada seluruh para penonton semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.